Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Saya Melida Diana Putri dari SMA Negeri 9 Kabupaten Tebo. Di sini saya dari tim kontra yang tidak setuju mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi atau lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam melaksanakan misi tersebut. Humas pemerintah harus mengomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas melalui media tradisional, media konvensional, dan media baru. Komunikasi yang menggunakan media baru atau teknologi internet dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Populasi penggunaan internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia dan program pemerintah yang memperkenalkan sarana internet hingga ke pelosok Indonesia. Pertumbuhan penggunaan internet semakin berlipat ganda seiring dengan pertumbuhan penjualan telepon seluler pintar atau sering disebut dengan smartphone yang dapat mengakses internet bergerak atau mobile sehingga halayak dapat mengakses internet di mana saja dan kapan saja. Situs yang paling banyak dikunjungi penggunaan internet di Indonesia adalah situs-situs media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Penggunaan internet di Indonesia sebagian besar menggunakan media sosial yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan internet. Selain itu, masyarakat juga banyak mengunjungi portal berita seperti detik.com, kompas.com, vivanews.com, okezone.com, dan kapanlagi.com. Penggunaan media sosial juga telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring atau dalam jaringan. Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat. Hubungan masyarakat pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial dalam meraih perhatian dan dukungan halayak luas, serta tidak lagi semata-mata bertahan hanya dengan cara berkomunikasi yang konvensional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, humas pemerintah menggunakan berbagai bentuk media komunikasi berbasis internet, seperti situs, portal berita, blog, media sosial, dan bahkan yang lainnya. Bahkan media sosial telah menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan, baik oleh perseorangan maupun organisasi atau lembaga. Media sosial bersifat dua arah dan terbuka, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan aplikasi berbasis internet, yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi internet yang bersifat dua arah, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran isi antar pengguna. Komunikasi melalui media sosial dapat dilakukan antar individu dan institusi dan individu, serta antar lembaga. Media sosial menghubungkan dan mempersatukan halayak yang memiliki minat dan kepentingan yang sama, tanpa dibatasi faktor geografi, profesi, usia, dan sekat-sekat lainnya. Media sosial hadir sebagai alat komunikasi dua arah yang efektif dan intensif. Kehadiran media sosial telah menambah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika. Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan media sosial pada akhirnya membangun sebuah komunitas sehingga terjalin komunikasi yang intensif. Proses komunikasi karena
ketertarikan yang sama terhadap satu hal akan cepat membangun opini publik dan yang berdampak dan memperhatikan peran media sosial serta terlibat secara aktif di dalamnya. Pada saat ini, hampir seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi kehumasan. Media sosial terbukti mampu melibatkan khayal secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan sehingga menciptakan kearifan orang banyak. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan, sehingga mempengaruhi citra lembaga. Banyak di antara akun-akun yang mengatasnamakan instansi pemerintah sebenarnya bukan akun resmi lembaga yang bersangkutan, melainkan akun individu, pegawai, atau pihak yang berafiliasi dengan lembaga tersebut. Apabila penggunaan media sosial yang mengatasnamakan instansi tidak disertai aturan dan pengendalian yang tegas dan mengikat, serta pengelolaan dan yang profesional, dapat mengakibatkan ketidakjelasan pesan dan kebingungan khalayak sehingga berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan, pada khususnya, dan pemerintah pada umumnya. Sebaliknya, apabila pengelolaan yang baik akan diperoleh manfaat dan penggunaan media sosial di instansi pemerintah, informasi, strategi komunikasi, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan penataan tata laksana. Kita juga perlu mengetahui asas-asas dalam media sosial, yaitu meliputi 1. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Yang kedua, yaitu disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya. Yang ketiga, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan, yakni penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintah. Instansi pemerintah tersebut ialah untuk sebagai 1. Interaktif, yaitu komunikasi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah. Yang kedua, harmonis, yaitu komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai, mendukung, menguntungkan di antara berbagai pihak yang terlibat. Yang ketiga, yaitu etis, yaitu pelaksanaan komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan konflik. Yang kelima, yaitu profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu akuntabel, yaitu pemanfaatan media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, menurut saya penggunaan media sosial sebagai pengaruh dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah boleh dilaksanakan. Sekian penyampaian dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih.